Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Meskipun saat ini kita belajar dari rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita sebagaimana kita belajar di sekolah. Semoga hal-hal baik yang biasa kita laksanakan di sekolah tetap dilaksanakan di rumah, seperti murojaah, sholat duha, sholat 5 waktu, dan jangan lupa tetap bantu orang tua. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan langkah penyelesaian dari beberapa soal halaman 148 sampai 151 buku paketnya. Kenapa Ibu merasa perlu menyampaikan langkah penyelesaiannya? Karena dari jawaban yang sudah Ananda kirimkan dan sudah Ibu koreksi, ada beberapa soal yang hampir keseluruhan dari Ananda memberikan jawaban yang salah. Jadi alangkah baiknya kalau Ibu memberikan langkah penyelesaiannya biar nanti di rumah Ananda dapat memperbaikinya dan menemukan jawaban yang paling tepat. Baiklah, untuk saat ini yang kita bahas hanya paket 1 dulu, atau yang latihan ulangan akhir tahun halaman 148 sampai halaman 151. Adapun soal-soal yang akan kita bahas itu tidak semuanya, hanya beberapa saja, karena Ibu lihat dari banyaknya kesalahan dari satu kelas itu ada berapa gitu ya. Jadi yang akan kita bahas itu untuk pilihan bergandanya nomor 15, nomor 17, 18, 19, dan 24. Itu yang pilihan bergandanya. Sedangkan untuk isiannya ada nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9, 10. Di sini lumayan banyak yang salah ya. Kemudian yang bagian C-nya itu nanti nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi sebelum Ibu mulai, Ibu minta anak-anak sudah menyediakan buku paket dan buku latihannya biar nanti langsung bisa memperbaikinya. Dan sekarang kita mulai yang nomor 15. Baiklah, kita langsung ke nomor 15. Nomor 15 ini sebenarnya tidak ada pilihan jawaban, tapi banyak dari Ananda yang memberikan jawaban A. Jadi untuk lebih tepatnya kita bahas saja. Dari soal ini yang diketahui itu luas setengah lingkaran, gambarnya setengah lingkaran. Kemudian yang dicari, yang untuk ditentukan adalah kelilingnya. Jadi sebelum mencari kelilingnya, kita tentukan dulu nilai R-nya dengan rumus luas setengah lingkaran. Nomor 15. Luas setengah lingkaran, rumusnya berarti setengah dikali V dikali R kuadrat. Kemudian luasnya diketahui tadi 157 cm kuadrat sama dengan setengah dikali V. V-nya kita buat 22/7 dikali R kuadrat. Nah, dari sini ada yang bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dulu ini. Berarti 22 dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Istilahnya ya, berarti 11. Berarti di sini 157 cm kuadrat sama dengan 11/7 dikali R kuadrat. Nah, kita tentukan R kuadrat. R kuadrat sama dengan berarti 157 dibagi 11/7. Nah, 11/7 dibagi, biar lebih mudah tanda bagi kita ganti dengan tanda kali, tapi jangan lupa membalikkan penyebut jadi pembilang.
157 dikali 7/11 sama dengan 7/11. R-nya ini berapa ini? Kita cari dulu. 157. Agar tidak terlalu lama, langsung aja Ibu pakai kalkulator HP aja ya. Berarti 157 dikali 7 dibagi dengan 11. Hasilnya 99,909 dan seterusnya. Berarti kita genapkan jadi 100 ya. Oke. Jadi hasilnya di sini sama dengan 100. Ini masih R kuadrat. Berarti kita cari R. R kuadrat kebalikan dari akar. Kuadrat kebalikan pangkat 2 kebalikan dari kuadrat. Berarti akar 100 sama dengan 10. Nah, R-nya sama dengan 10. Sekarang kita cari keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran sama dengan rumus keliling lingkaran dari yang menggunakan R. Berarti karena setengah lingkaran, jangan lupa nanti ditambahkan dengan D-nya ya. Berarti ini kalau R-nya 10, berarti D-nya sama dengan 20. Dari 10 dikali 2. Karena rumus D sama dengan 2 dikali jari-jari. Berarti keliling setengah lingkaran sama dengan setengah dikali V kali D ditambah D sama dengan, kita masukkan angkanya, setengah dikali R-nya 10. Berarti V yang kita pakai adalah 3,14 karena bukan kelipatan 7. 10 bukan kelipatan 7. Dikali 20 ditambah D-nya ya, 20 tambah D, 20. Nah, ada yang bisa disederhanakan? 20 dengan 2. Ini 10. Berarti 3,14 kali 10. Berarti 31,4 ditambah D-nya 20 sama dengan 51,4. Ini jawaban yang benar ya. Ada juga sih yang benar jawabannya, cuman kebanyakan dari Ananda menjawab yang 62,8 karena tidak dibuat setengah kelilingnya, padahal dari gambar dia setengah lingkaran. Jadi yang tepat itu adalah 51,4 cm ya. Itu yang untuk nomor 15. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18. Nomor 18 ini di sini hanya setengah jalan saja yang benar. Yang lainnya kebanyakan hampir semua, kalau Ibu nggak salah 6E sama 6F itu salah semua jawabannya yang nomor 18. Nah, di sini kita baca soalnya. Panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka kubus yang memiliki volume 9.261 cm pangkat 3 adalah. Nah, di sini ada dikatakan panjang kawat yang diperlukan untuk kerangka kubus. Kita harus pahami, ingat lagi sifat-sifat dari kubus itu. Kubus memiliki 12 rusuk. Nah, berarti kerangkanya ada 12. Jadi panjang kawat yang diminta adalah kalikan rusuk dengan banyak rusuk, panjang rusuk dengan banyak rusuk. Nah, yang nomor 18 ini langsung saja Ibu buat ya. Nomor 18 itu akar dari untuk mencari rusuknya R sama dengan akar pangkat 3 dari 9.621. Ini kebanyakan yang jawab sampai di sini saja, R 9. 9 itu bilangan berpangkat 3-nya 2 yang mendekati ya. Kemudian 1 pasangannya 1, berarti 21. Ini kebanyakan hanya sampai di sini saja.
Padahal untuk mencari panjang kawat rusuk ini yaitu 21, kita kalikan lagi dengan banyak rusuk. Banyak rusuknya berapa? 12. Nah, inilah hasilnya nanti. Tentukan hasilnya berapa, ya. Kabur ya. Buram. Dah. Itu ya. Silahkan nanti dicari. Kemudian lanjut lagi yang nomor 19. Nomor 19. Nomor 19 gambarnya di sini kurang jelas, tapi buku kalian lebih jelas lah karena buku ibu fotokopian. Nah, nomor 19 yang diminta itu luas permukaan dari bangun di samping. Nah, bangunnya itu berbentuk apa? Bangunnya itu berbentuk prisma segitiga. Jadi kita buat luas permukaan LP prisma segitiga. Apa rumusnya? Rumus luas permukaan prisma itu 2 dikali luas alas, ini satu kelompok, ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Nah, dari sini kita lihat luas alas. Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini alasnya berbentuk segitiga. Luas segitiga itu apa? Luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, yang menjadi alas yang mana, tinggi yang mana dari alasnya? Lihat tanda siku-sikunya ini. Tanda siku-sikunya. Berarti yang alas itu 9, tingginya yang 12. Yang 14 ini apa? Ini adalah sisi miring dari segitiga. Jadi tidak ada kaitannya ke rumus luas. Nah, kita cari. Agak susah ya. Nah, tadi nomor 2, nomor 19, luas permukaan prisma 2 dikali luas alas. Luas alasnya tadi setengah alas kali tinggi ditambah keliling alasnya, berarti semua sisinya ditambah dengan, tulis lagi lah, keliling alas kali tinggi. Nah, sama dengan 2 dikali setengah, alasnya tadi berapa? Alasnya tadi 9, tingginya 12. Berarti 9 dikali 12. Ditambah keliling. Keliling itu apa? Keliling itu adalah, keliling alas ya. Keliling itu adalah daerah yang mengitari bangun tersebut. Nih, kelilingnya. Jumlahkan atau jumlah semua sisi-sisi alasnya. Berarti 9 ditambah 12 tambah 14, ini dalam kurung biar nanti tidak salah dalam operasi hitungnya. Dikali tingginya berapa di sana? Tinggi sama dengan 20. Satuannya jangan lupa ya, nanti dibuat di bukunya. Buram ya, kurang jelas ya. Ini udah jelas kan? Berarti nah, ini nanti sama dengan 2 dikali, ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini bisa disederhanakan, 12 dengan 2 berarti, atau 2 dengan 2 boleh. Ini 6. Nah, tentukanlah hasilnya berapa nanti. Ditambah, ini kamu jumlahkan dulu, 9 ditambah 12 tambah 14, hasilnya berapa? Nanti kamu jumlahkan dikali dengan 20, hasilnya berapa? Nah, tentukanlah hasilnya nanti. Mudah-mudahan tepat yang kamu jawab ya. Dah, itu untuk yang nomor 19. Dah, sekarang kita lanjut yang nomor 24.
Nah, 24 ini ada di sana diagram batang, ditentukan berapa berat badan dan berapa banyak siswanya. Yang diminta itu mediannya. Median itu adalah nilai tengah. Jadi sebelum menentukan median, kita buat dulu tabelnya biar lebih mudah. Nomor 24. 24. Yang berat badan 39, berat badan, kemudian banyak siswa. Berat badan 39 itu ada 9 siswa. Kemudian 40, berat badan 40 ada 7 siswa. Dan berapa ini? 41 ada 8 siswa. 42 ada 6 siswa, dan 43 ada 8 siswa juga. 8 siswa juga. Nah, banyak siswa ini kita tentukan berapa jumlahnya. 9 tambah 7, 16, 24. 24 tambah 6. 24 tambah 6, 30. 38 ya? Ya, 38. Nah, 38. Nah, untuk menentukan median, karena ini nilai genap, karena mediannya genap, berarti kita bagi 2. 38 dibagi 2 itu hasilnya 19. Jadi dari banyak siswa ini kita hitung sebanyak 19. Ini di sini baru 16. Di sini ditambah ya, 9 tambah 7 itu 16. Kemudian 16 ditambah 8 itu 24. Jadi di antara ini ada 19 kan? Dari yang mediannya 38 dibagi 2 itu 19. Jadi data ke-19 itu ada di antara ini. Lihat di antara ini, dia yang paling tepat itu di 40 atau 41. Kalau di 40 dia baru 16. Kalau di 41 dia udah ikut yang 19 ini. Jadi hasilnya itu adalah mediannya adalah yang 41 ya. Jadi jawabannya apa? B. Yang benar jawabannya adalah B. Dah, itu yang untuk nomor 24. Kita lanjut lagi ya. Yang pilihan berganda sepertinya sudah selesai. Lanjut untuk yang isian singkat. Nah, di sini isian singkat ini ada lumayan banyak lah yang salah. Dah, langsung aja yang nomor isian singkat untuk yang nomor 5. Nomor 5 ini yang diminta luas bagian lingkaran di samping. Nah, coba perhatikan lingkarannya. Lingkarannya ini kan 3/4 bagian. Berarti luas 3/4 bagian lah yang akan kita cari. Jadi, luas 3/4 bagian itu sama dengan 3/4 dikali V dikali rumus luas V kali R atau R kuadrat. Sama dengan 3/4 dikali V-nya berapa yang kita pakai. Lihat lagi, R-nya itu sama dengan 7. Kelipatan 7 kita pakai V yang 22/7 dikali R-nya 7 tadi ya, kali 7. Nah, ada yang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. 7 dengan 7. Terus 4 dengan 22 sama-sama dibagi 2. 22 bagi 2 itu 11. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, sekarang cari hasil dari 3 dikali 11 dikali 7/2. Jadi hasilnya berapa? Silahkan dicari. Oke, mudah-mudahan tepat nanti jawabannya. Kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6 itu keliling lingkaran yang luasnya. Nah, yang diketahui di sini luas dari lingkaran. Luas lingkaran itu sama dengan rumus luas lingkaran sama dengan V dikali R
kuadrat. Nah, sama dengan luasnya 706,5 cm kuadrat sama dengan. Nah, karena ini bilangan berkoma dan sudah ditentukan di sana V-nya berapa, kita pakai V-nya itu 3,14 dikali R kuadrat. R kuadrat sama dengan, untuk R kuadrat sama dengan berarti yang luas per V berarti 706,5 per 314 sama dengan berapa ini? Kita cari langsung dengan kalkulator ya, biar lebih cepat, nggak ngabisin kuota. Lanjut, 706,5 dibagi 3,14 sama dengan 225. Berarti akar dari ini masih 225 ya. R sama dengan akar dari 225. Aduh, anak ibu nangis lagi. Akar 225 sama dengan 15. Apa nak? Ntar ya, ibu selesaikan ini dulu. 15 R 15 berarti keliling lingkaran sama dengan 2 VR sama dengan 2. Ini R-nya 15, berarti V-nya dikali 3,14 kali 15. Nah, nanti tentukan hasilnya berapa ya. Udah, mungkin ini dulu karena anak ibu udah ini, nanti ibu lanjut lagi videonya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.